Tafadhal masykur. Ini mereka kayaknya udah sering buka Instagramnya Habib Salim. Selalu nasihatin supaya sabar, supaya jangan gundah, jangan stres. Nah, Masya Allah. Silakan Habib Salim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid bihi lisani bihaqqi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya ini penceramah yang kelima. Yang pertama tadi Pak Febi, kedua Habibana Habib Nabil, ketiga Habib Hussein, keempat Habib Abdurrahman. Saya yang kelima. Masih kuat Ibu? Kalau tidak kuat kami pulang langsung itu. Kami hormati, kami ta'zimi, kami sayangi ayahanda Habibana Nabil bin Fuad Al-Musawah. Kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat, segala urusan beliau dimudahkan oleh Allah. Juga yang kami hormati, kami muliakan Habib Ganteng, Habib Hussein dari Makassar. Kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat. Kita hormati juga yang di samping Habib Nabil, tadi beliau yang tausiah. Wajah beliau mirip Habib Bagir, mirip Habib Mundir. Betul ya? Nah, itu tadi yang tausiah. Masya Allah, sampai suaranya pun mirip. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat. Amin ya Rabbal. Juga yang kami hormati dari PCI, pengurus cabang istimewa Hong Kong. Alhamdulillah, dari mustasyarnya, dari muslimatnya yang hadir, semuanya. Wabil khusus juga kepada pengurus Majelis Rasulullah Hong Kong, Bu Anik, dan juga yang sering komunikasi di grup itu ada Mbak Fauziah juga, serta panitia semuanya yang Masya Allah semuanya kerja keras. Kita doakan beliau-beliau juga insya Allah hajatnya digabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat keberkahan dari haul Habibana Mundir bin Fuad Al-Musawah. Amin ya Rabbal. Serta bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin, muslimat, insya Allah. Semua kita yang hadir, yang sakit disembuhkan oleh Allah. Yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang banyak hutang, hutangnya dilunasi oleh Allah. Itu yang paling banyak saya tahu. Banyak hutangnya. Memang kelihatan wajah-wajah banyak hutang itu. Kelihatan sekali. Mau hutangnya lunas? Saya kasih satu resep. Ini satu-satunya kiai yang sampaikan ke saya. Dia bilang, Habib, ada satu cara supaya utang lunas. Hafal semua ini. Hafal semua ini. Masya Allah. Berarti semuanya ini tahu. Bayar. Insya Allah hutang lunas. Kira-kira kalau dipikirkan hutang lunas atau tidak? Nah, sudah. Insya Allah semuanya faham. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Pada waktu yang barokah ini, sore hari ini saya diminta ceramah. Insya Allah singkat, nggak lama. Nanti pesawatnya meninggalkan kami nanti. Insya Allah tausiah ini singkat dan insya Allah kita bisa bawa pulang ke rumah. Saya kasih ini disampaikan oleh Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Disebutkan di dalam kitab Ihya'u Ulumiddin. Ditulis oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Beliau sebutkan singkat. Saya tanya di sini, Bapak Ibu banyak amal atau tidak di sini? Ilmunya banyak atau tidak? Nah, berarti Masya Allah, merasa semuanya Alhamdulillah. Ini kata beliau, arbaun, ada 4 hal. Tarfa'ul a'mal, tarfa'u al-abda ila a'la darajat. Ada 4 hal yang mengangkat seorang hamba ke derajat yang tinggi. Wa in qalla ilmuhu wa amaluh.
Walaupun amalnya itu sedikit dan ilmunya sedikit, gak banyak. Jadi kita ini yang pas-pasan, baik ilmunya pas-pasan, amalnya pas-pasan. Gak perlu sedih, dikasih sama Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. 4 hal ini kalau kita amalkan, kita akan diangkat oleh Allah di derajat yang tinggi. Walaupun amal dan ilmu kita biasa-biasa saja, pas-pasan. Mau amal itu apa? Mau atau enggak? Kalau ditawarkan 1 M sama 4 hal ini, mana yang kita pilih? Mikir juga. 1 M atau 4 ini Allah kasih di dalam diri kita. 4 hal ya. Ditambah 1 M mau? Nah, Masya Allah, mau juga berarti. 4 hal ini dihafal baik-baik. Kita terapkan dalam diri kita. Karena kita nggak punya amal. Amal kita tidak kayak Rasulullah, amal kita tidak seperti sahabat Nabi Muhammad. Apalagi seperti misalnya yang dihaulkan ini Habib Mundir. Jauh. Apa yang harus kita bikin? 4 hal. 4 hal ini kita tanamkan dalam diri kita pelan-pelan sedikit demi sedikit. Nomor 1. Saya takut lihat-lihat jam dulu, ini bahaya ini nanti. Masih boleh ini Habib ya, Insya Allah. Jadi 30 menit insya Allah. Yang pertama, al-hilmu. Yang pertama, sabar. Sabar dalam hal apapun. Pokoknya kita hidup di dunia ini tidak lepas dari sabar. Ada yang tanya ke saya, Habib, kalau dalam rumah tangga itu apa yang harus dipersiapkan? Saya bilang 3. Sabar, sabar, dan sabar. Tidak ada yang lain. Dalam hal pekerjaan, sabar, sabar, dan berteman, sabar, sabar, dan gak ada yang lain. Semua konsep dalam hidup supaya sukses, sabar. Gangguan orang, cemoohan orang, semuanya begitu. Habib, saya mau semua orang mau supaya itu semua orang cinta dengan saya. Berarti kita orang gila. Gak mungkin. Kita meminta sesuatu yang mustahil. Gak mungkin semua orang itu cinta kepada kita. Pasti ada yang haters, ada yang lovers. Orang yang benci, orang yang cinta. Oh saya mau semua, gak bisa. Allah saja dibilang punya anak. Nabi Muhammad dibilang tukang sihir. Apalagi kita, manusia biasa, mau selamat dari lisan manusia. Gak mungkin. Jadi kita ini dalam hidup harus sabar-sabarnya. Yang gak senang, ya sudah. Tapi saya mau orang itu gak mau caci maki saya, gak mau bicarakan aib saya. Kita gak bisa menahan lisan orang untuk bicara kepada kita. Tapi kita bisa menahan lisan kita untuk tidak bicara kepada dia. Betul atau tidak? Itu konsep hidup ibu-ibu. Jadi kalau kita ingin selamat, pasang tebal-tebal sabarnya. Nabi itu sukses karena sabarnya. Para nabi terdahulu begitu, semuanya dengan kesabaran. Saya yakin semuanya kita di sini, Masya Allah beban begitu berat. Saya baca berbagai macam hadis Nabi. Itu kisah-kisah luar biasa. Nabi itu cara dakwanya kan rahmatan lil alamin. Rahmatnya itu ke seluruh alam. Mau muslim, non muslim, semuanya dipandang dengan kasih sayang. Sebagaimana yang kita haulkan Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa. Nabi pernah di masjid dengan para sahabat. Tiba-tiba datang orang Badui. Ini orang Badui, Masya Allah, orang pedalaman. Adabnya jauh dari peradaban. Akhirnya apa yang dia lakukan? Masuk masjid, kencing di masjid. Kira-kira kalau kita lagi duduk di masjid, datang orang kencing di pojok masjid. Marah atau tidak kita? Kira-kira bisa selesai keluar nggak dia itu? Gak selesai dia hadirin. Kencingnya bisa selesai atau gak selesai. Bayangkan sahabat Nabi semuanya berdiri. Ingin memukul orang ini, ingin mengusir orang ini. Kata Nabi ala rislikum, jangan. Duduk dulu kata Nabi SAW. Biarkan sampai kencingnya selesai. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Coba kalau kita kira-kira kencingnya selesai atau tidak itu? Gak selesai ibu-ibu. Marah kita, ngamuk kita. Ini di masjid. Coba kalau mau buang hajat, tempat hajat bukan di masjid. Tapi Nabi dengan akhlaknya, Nabi tahu orang ini nggak tahu. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, diam para sahabat, duduk kalian. Jangan kalian marah, tenang-tenang. Setelah selesai dia buang hajatnya, coba lihat ada hikmah luar biasa hadirin, kata para ulama. Kenapa Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat duduk, selain akhlak ya, selain kasih sayang, ada 2 hal. Pertama, Nabi memerintahkan sahabat duduk untuk tidak mengganggu dia buang hajat supaya jangan sampai dia itu terganggu, tersendat kencingnya bisa membuat dia berpenyakit. Karena menahan kencing itu baru setengah ditahan, coba bayangkan itu. Stres atau tidak itu? Stres hadirin.
Bayangkan itu bikin penyakit. Hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, kalau dia diusir dalam kondisi sedang buang hajat, maka itu najisnya akan sampai menyeluruh. Hampir bukan di tempat itu saja, tapi ke tempat-tempat yang lain. Itu hikmah yang luar biasa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Nabi bilang begini para sahabat. Para sahabatku, ambil air, siram kencingnya. Siapa yang kencing, siapa yang siram ini sebenarnya. Tapi Nabi ajarkan kepada sahabat, sudah enggak apa-apa, siram kencingnya, bersihkan najisnya. Setelah itu Nabi nasihati dia, wahai fulan. Coba lihat ini adab yang diajarkan sama Nabi. Wahai fulan, ini masjid. Tidak pantas dilakukan sesuatu apapun kecuali sholat. Kecuali zikir, kecuali baca Al-Quran. Selain itu jangan di sini kata Nabi. Coba lihat, ini akhlak. Ini saking fitrahnya seorang badui. Fitrahnya orang yang jauh dari adab, dia dengan polosnya bilang begini kepada Allah, angkat tangannya. Dia bilang, ya Rabb, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad dan jangan yang lain, ini yang selalu ngusir saya tadi itu. Jangan sahabat-sahabat yang lain. Cuman saya saja dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini akhlak. Kalau kita tidak tahu ini, maka kita tidak bisa tahu bagaimana contoh yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sabar itu Bapak Ibu, kelembutan yang luar biasa dalam hati harus kita tanamkan. Nabi bilang, "Ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zanah." Kelembutan, kesabaran itu tidaklah diletakkan kepada sesuatu kecuali akan nampak indah. Wala yunza'u min syai'in illa syanah. Tidaklah dicabut dari sesuatu kesabaran itu, maka itu pasti akan nampak tidak indah. Orang kalau tukang marah disenangi atau tidak? Tidak. Bawaannya marah. Sabar. Nabi itu dilatih untuk bersabar. Saya teringat banyak kisah-kisah tentang kesabaran Nabi Muhammad SAW. Pokoknya kita dalam hidup Bapak Ibu, pondasi utama sabar. Orang bicarakan aib kita, sabar. Pasang hati tebal-tebal. Oh, saya mau ini orang enggak bisa. Kita mungkin pernah dengar ini Luqmanul Hakim. Ada ulama yang mengatakan ini kisahnya Luqmanul Hakim. Naik keledai dengan anaknya. Anaknya disuruh naik keledai. Luqmanul Hakim enggak naik, jalan. Lewat di satu kampung, orang bilang apa? Anak durhaka. Anaknya naik, bapaknya disuruh jalan. Enggak tahan lagi beliau. Nak turun. Kenapa Abah? Orang kampung bilang saya ini, ya kamu ini anak durhaka. Sudah kamu turun, bapak yang naik, kamu jalan. Ya sudah naiklah. Naik bapaknya, anaknya jalan. Lewat di satu kampung, kalau kata orang kampung, enggak sayang anak. Ayahnya naik, anaknya jalan kaki. Enggak sayang anak. Kata Luqmanul Hakim, sudahlah beginilah saja anakku. Kita berdua naik di keledai. Udah naik dua-dua, lewat di satu kampung. Kata orang kampung apa? Kasihan, keledainya kecil, dinaiki sama orang berdua. La haula wala quwwata illa billah. Gak bisa selamat dari lisan orang. Kata Luqmanul Hakim, sudah begini saja wahai anakku, kita berdua turun, biarkan keledainya jalan sendiri. Nah ini apalagi nih orang bilang. Pas jalan di satu kampung, kata orang kampung, bodoh. Ada keledai tidak ninai. Begitulah manusia. Sehingga kita ini pentingnya di dalam batin kita itu tanamkan kesabaran. Dalam hal rumah tangga, dalam hal pekerjaan, dalam hal pertemanan, perlu yang namanya sabar. Dan ingat Bapak Ibu, sabar itu diraih dengan dipaksakan untuk sabar. Innamas sabru bit tasabbur. Sabar itu kita bisa raih dengan cara dipaksakan untuk sabar. Baik, ada orang bicarakan aib kita, alhamdulillah, gak usah pusing. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, itu beliau dibicarakan aibnya, marah? Enggak marah. Beliau ambil hadiah kasih sama orang yang bicarakan aib saya. Ada orang yang sering sambung mulut di sini ada. Enggak ada di sini ya. Nah itu penyakit itu. Membuat orang berkelahi, enggak boleh. Namimah enggak boleh. Ini diajak Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, fulan bin fulan bicarakan aib kamu. Kata Imam Hasan Al-Basri, oke enggak apa-apa. Ini hadiah kasih sama dia. Diantarkan kepada orang yang membicarakan aibnya, Al-Imam Hasan Al-Basri. Kira-kira kita habis ngegosipin orang, tiba-tiba orang yang kita gosipin ngantarkan kita hadiah. Kaget atau enggak itu? Waduh, ini gimana ini?
Saya yang bicarakan aibnya kok dia malah ngantarin saya hadiah. Masya Allah, ini orang dengan takjubnya rasa bersalah datang di rumahnya Imam Hasan Al-Basri. Dia bilang, ya Imam, Masya Allah, kata Imam Hasan Basri, Masya Allah tamu istimewa, silahkan duduk. Kenapa engkau? Dia bilang, wahai Imam, saya minta maaf. Ya Allah, saya sudah bicarakan aib kamu, minta maaf. Kata Imam Hasan Basri, enggak perlu kamu minta maaf. Saya yang harus berterima kasih kepada kamu. Tadi Habib Husain bilang, kenapa kok kamu harus berterima kasih kepada saya wahai Imam? Kata Imam Hasan Al-Basri, karena kamu sudah kirim pahala gratis kepada saya. Karena sudah kamu transfer pahala gratis. Jadi kalau ada orang yang bicarakan aib kita, kirimkan kepada dia hadiah apa? Hadiah apa? Jangan doa mati. Kirimkan doa yang baik, kirimkan hadiah yang diajarkan oleh para ulama kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka oleh sebab itu kesabaran ini yang paling utama kita jaga di dalam kehidupan. Nomor 2, kata Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, at-tawadu. Tawadu. Tawadu itu paling enak hadirin. Kita belajar tawadu dari siapa? Dari Nabi. Orang kalau tawadu itu, tawadu bukan membungkukkan badan, itu kesopanan. Tawadu itu merasa dirinya tidak mulia dari orang lain. Itu tawadu. Dan ini dicontohkan oleh Habib Muntir. Dicontohkan oleh kakak beliau Habib Nabil. Beliau ini Habib Nabil, Masya Allah, kami sepanjang jalan, koper saya mau dibawa sama beliau. Coba bayangkan ini. Nggak tahu siapa ini, saya yang paling muda, koper saya mau dibawa. Saya bilang nggak usah Habib, saya yang bawa. Ini bentuk ketawaduan. Kita belajar nggak perlu baca kitab banyak-banyak. Kita lihat akhlak ulama. Kita lihat akhlak guru, selesai. Kita tahu begini loh tawadu yang sesungguhnya. Tawadu juga apa? Membantu istri di rumah. Itu tawadu. Tapi kayaknya di sini bapak-bapaknya nggak ada semua kayaknya. Ada bapak-bapaknya. Laporin sama bapak-bapaknya nanti. Kalau kadang ada istri-istri yang ngeluh ke saya ini ibu-ibu termasuk banyak sekali yang curhat. Di media sosial itu banyak sekali. Curhat masalah sana sini, datang ke rumah minta ini, minta itu. Masalahnya masalah rumah tangga. Gak tahu kenapa kok rumah tangga terus ini. Ternyata memang masalah yang paling besar itu banyak saya dapatkan Bapak Ibu. Yang paling banyak itu juga termasuk suami itu jarang membantu istri. Nah, coba lihat ini, ngaku semua ini berarti. Suami yang jarang membantu istri. Ternyata istri itu sering ngamuk-ngamuk di rumah, suaminya Masya Allah malas membantu istrinya. Saya kasih contoh sederhana. Saya itu sengaja kemarin jalan dengan tim khidmat yang ada di Hong Kong. Saya sengaja membawakan tas istri saya. Saya itu kemana-mana, saya sengaja bawa tas istri saya. Itu sebenarnya bentuk ketawaduan kita kepada istri kita, kepada keluarga kita. Seperti itu yang diajarkan. Nabi itu kana yaknusu baitahu. Beliau menyapu rumah. Nabi Muhammad menyapu rumah. Nabi Muhammad itu enggak tegang di dalam rumah Bapak Ibu. Kana yaknusu baitahu wa yakhsifu na'lahu wa yakhitu thawbahu. Bajunya sobek dijahit sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Ini ketawaduan. Jadi bahasa yang paling gampang, urusan rumah tangga dibantu oleh Nabi Muhammad SAW. Gak usah jauh-jauh di luar. Di dalam rumah tangga kita praktekkan kepada anak dan istri kita. Itu yang sebenarnya. Nah, ini nomor 2 tawadu. Yang ketiga as-sakha. Apa itu as-sakha? Dermawan. Orang kalau ingin diangkat derajatnya, yang ilmunya sedikit, amalnya sedikit, tolong dermawan Bapak Ibu. Jangan jadi pelit, bin bakhil, bin kikir, bin apa lagi? Bahasa Hong Kong apa kikir? Kuhong. Apa? Hah? Uhong. Masya Allah. Sudahlah, saya dari kemarin latih-latih nggak bisa-bisa. Yang saya bisa hanya Shisha kata Habib. Kalau apa kabar Cimaho atau apa itu? Apa kabar? Itulah sudah. Masya Allah. Apa kabar saya insya Allah nanti kayaknya harus 2 bulan tinggal di Hong Kong insya Allah. Baru bisa bahasa Hong Kong. Alhamdulillah. Jadi dermawan Bapak Ibu. Tolong berikan. Ada yang kita kurang dari kawan kita bantu. Begitu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan tidak ada istilah orang yang dermawan itu bangkrut, gak ada. Yang paling banyak bangkrut orang yang, nah sudah tahu sendirilah.
Dan orang nanti kalau mati itu, di hari kiamat, itu pas sakaratul maut. Penyesalan terbesarnya itu karena nggak sedekah. Bakhil. Gak tahu, Masya Allah, orang pelit ini, la haula wala quwwata illa billah. Sampai ada satu ustadz yang terkenal di Indonesia, dia bilang apa? Orang yang pelit itu tidak disenangi oleh semua orang. Sampai orang yang pelit yang sama tidak senang dengan orang yang pelit yang lain. Gak saling senang mereka. Padahal sama-sama pelit ini. Saking buruknya ini penyakit. La haula wala quwwata illa billah. Kalau makan di restoran, Masya Allah dia nunggu dulu. Pura-pura teleponan, nanti dibayar sama kawannya baru dia berdiri. Ada yang makhluk model begitu? Ada. Insya Allah tidak ada di sini. Amin. As-sakha, ma naqasat malun min sadaqah. Tidak akan berkurang harta itu dengan sedekahnya kita, enggak berkurang. Jadi apa yang kita sedekahkan, kita sedekahkan. Nah, sehingga sedekah ini insya Allah mengangkat derajat kita, meluaskan rezeki kita, memanjangkan umur kita. Jadi ini yang ketiga kita jaga. Lihat jam dulu. Takut saya. Ini Masya Allah. Jadi insya Allah masih belum ini. Ada satu kisah. Ini kisahnya nyata. Ini kisahnya nyata. Ada satu kiai bilang begini kepada jamaahnya. Dia bilang, ya Fulan bin Fulan ini yang hadir para bapak-bapak. Sudah insya Allah nanti kalau kalian yang menyumbangkan harta kalian di masjid, pondok pesantren, kalian itu sedang mematahkan 70 rahang setan. 70 rahang setan dipatahkan oleh kalian dengan sedekah kalian. Akhirnya bapak-bapak ini pergi pulang ke rumah, ambil uang mereka, harta mereka, mereka bawa di depan kiai. Kiai, kami ingin sedekah. Oh sudahlah, ahlan wa sahlan. Ada satu orang buka lacinya, lemarinya dibuka, diambil uangnya, keluar dari kamar dihadang sama istrinya. Kata istrinya, mau kemana? Dia bilang, saya mau sedekah. Dia bilang, mau sedekah apa? Mau sedekah masjid. Kata istrinya, kita masih banyak keperluan. Masih beli ini, bayar itu, beli ini, beli itu. Semuanya disebutkan oleh istrinya. Suaminya yang tadi mau sedekah nggak jadi. Dia pulangkan uangnya ke lemari. Ketika dia pulangkan, dia jalan kepada kiai. Kiai tanya, kamu nggak sedekah? Nggak kiai. Kamu nggak